Oke, jumpa lagi sahabat SSTV TV channel ya. Selamat berjumpa lagi dengan saya di SSTV TV channel. Kali ini saya akan berbagi tutorial cara merakit backlight tester. Alat ini adalah sangat berguna sekali untuk teknisi ya, khususnya untuk perbaikan TV LED maupun pengecekan lampu-lampu serta alat-alat lain, terutama untuk pengecekan backlight ya, backlight TV LED, juga lampu LED, juga bisa untuk pengecekan dioda zener. Oke, tidak usah berlama-lama, apa saja alat yang diperlukan. Untuk yang pertama adalah modul ya, atau kit backlight testernya. Ini sudah jadi, sudah disolder seperti ini rangkaiannya. Ini untuk rangkaian ini bisa mencapai voltase ya, voltase maksimal sekitar antara 300 volt. Bila disetting menggunakan VRI nanti kita akan sesuaikan seperti apa maksimal voltase yang dihasilkan. Yang pertama ada ini modulnya. Untuk yang kedua adalah modul adaptor 12 volt ya. Ini untuk nanti bisa menggunakan modul yang ditaruh di internal, di box, ataupun menggunakan adaptor seperti ini. Ini adaptor 12 volt 2 ampere yang nanti digunakan untuk supply backlight testernya. Untuk yang ketiga, ini adalah DC to DC ya, DC voltmeter maksudnya. DC voltmeter dari 0 sampai 500 volt. Ini ada sampai 500 volt ya, 3 dikit. Ini alat untuk digunakan untuk mengetahui keluaran dari backlight testernya serta LED, voltase LED yang kita ukur. Saklar selanjutnya, soket banana ya, untuk dua, hitam dan putih untuk plus dan minusnya. Selanjutnya adalah box. Untuk box bisa di custom sesuai keinginan. Ini saya sudah buat lubang ini untuk DC voltmeternya, saklar dan banana. Jadi untuk soket DC ya, dari adaptor. Kalau ditaruh ini nanti kita menggunakan kabel AC, kabel power ya. Serta baut ya, baut secukupnya digunakan untuk meletakkan rangkaian ini ke dalam box. Oke, seperti apa cara merakitnya, simak sampai selesai. Oh iya teman-teman, jangan lupa ya, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan subscribe. Bila bermanfaat bisa di share dan jangan lupa di like. Oke, kita mulai pengerjaan merakit backlight testernya. Oke, untuk yang pertama bagian tutup ya, kita sesuaikan lubang-lubang yang ada di rangkaian ini. Berhubung ini menggunakan model baut, kita nanti tidak usah menyolder, kita masukkan di sini ya. Yang pertama kita pasangnya di sini di tutupnya. Kita gunakan secukupnya. Bisa menggunakan PCB yang sudah jadi maupun dirakit sendiri seperti ini. Bisa beli di online maupun di toko-toko elektronik. Alat ini sangat berguna sekali untuk teknisi-teknisi elektronik ya, khususnya sekarang untuk TV-TV menggunakan lampu LED ataupun untuk servis-servis lampu ya, yang lampu LED.
kita pasang dulu seperti ini. Kalau bautnya bisa lengkap, bisa 4 bautnya ditaruh di sini di bautnya. Untuk sementara seperti ini. Rangkaian backlight tester bermacam-macam ya kemampuan pengukurannya. Kalau ini yang sudah saya rangkai, yang sudah saya buat rangkaiannya, itu bisa sampai mendekati 300 volt. Udah seperti ini. Selanjutnya kita pasang voltmeter DC dan saklarnya. Kita masukkan. Ini untuk voltmeter ada titik-titik, berarti ini posisi di bawahnya ya, menunjukkan untuk nanti koma-komanya. Seperti sudah terpasang. Selanjutnya juga kita pasang ini soket ADC, karena saya nanti akan menggunakan adaptor dulu. Dan bila menggunakan langsung ke soket AC, kita pasang modul ini ya. Di sini modul adaptor 12 volt. Ini berhubung saya belum melubang, nanti bisa digunakan dulu ya adaptor. Jadi untuk supply-nya dari luar, misalkan nanti sudah siap, jadi kita ganti dengan modul yang ada di dalam box. Kegunaan dari backlight tester ini kemampuannya untuk mengukur masing-masing mata LED ya. Misalkan digunakan untuk pengukuran LED TV yang digunakan, jadi bisa diukur LED per biji maupun satu rangkaian seperti itu. Selanjutnya kita akan lakukan pengabelan ya, pengabelan dari ini, dari soket DC ke saklar dulu. Jangan sampai kebalik untuk kutub positif yang ada di soket DC ya. Ini ada kelingan, ini untuk bagian tengah adalah kutub positifnya. Selanjutnya untuk negatifnya.
Untuk box bisa di custom ya, masing-masing sesuai selera. Bisa menggunakan box yang lebih kecil juga bisa. Kita manfaatkan yang seadanya, tapi hasilnya maksimal. Bila sudah seperti ini, kita dapat kutub positif dan negatif dari soket DC. Selanjutnya kita akan ini sambungkan ke DC voltmeter ya, seperti ini. Untuk negatif adalah ada 3 kabel. Ini untuk negatif, positif, serta satu untuk pengukuran DC voltnya. Untuk yang hitam kita sambungkan ke bagian hitam seperti ini. Oke. Yang positif kita sambungkan ke bagian positif, ataupun bisa disolder ya lebih kencang, nanti tinggal kita bautkan seperti ini. Oke. Dari DC ke saklar plus minus kita masukkan ke bagian input. Ini tertera 9 sampai 12 volt inputnya, 12 sampai 9 volt. Di sini jika tidak, jangan sampai terbalik juga ya. Untuk pemasangannya, untuk minus kita masukkan ke minusnya, kita kencangkan. Untuk yang plus kita rapikan juga. Kita masukkan ke plus, kita kencangkan bautnya. Oke, untuk bila mana proses penggabungan ini kurang bagus, bisa di solder seperti ini tadi, lepas seperti bisa di solder biar lebih bagus ya. Oke, sudah plus minus. Dan untuk satu untuk pengukuran voltasenya, kita sambungkan, kita gabung jadi satu ya ke ini. Kita gabung ke kabel seperti ini. Oke. Terus kita hubungkan ke bagian output yang bagian positif. Jadi yang diukur untuk voltage nanti bagian keluaran yang dari kutub positif. Sudah. Selanjutnya kita siapkan kabel 1 ya, kabel minus untuk keluaran bagian minus. Kita kencangkan. Oke, sudah. Untuk output dari plus kita sambungkan ke bagian pengukuran putih
Terus untuk output sudah seperti ini. Untuk input 9,12 volt kita sudah hubungkan dari soket DC. Selanjutnya kita pasang ini banana ya. Kita pasang soket banana. Oke, kita solder dulu untuk bagian plat. Yang satu yang merah juga sama, kita solder ke bagian positif. Bila sudah terpasang, kita pasang soket banananya. Oke, cek lagi sudah terpasang untuk banana plus tertaminnya, untuk bagian output plus min, bagian input. Selanjutnya kita akan coba ya, kita akan cek menggunakan adaptor apakah berhasil. Kita akan coba nyalakan menggunakan adaptor. Oke, sebelum kita tutup, kita akan set voltase ya. Kita akan set sampai berapa tegangan yang bisa di ini. Sebentar. Kita akan set potensio sampai berapa volt maksimal yang dapat dihasilkan oleh rangkaian backlight tester. Kita colokkan adaptor ya, kita on kan. Sebelum kita putar potensio, ini menunjukkan 112 volt yang dapat dikeluarkan. Kita akan putar potensio di sini 143 57 sampai maksimal. Ini 250 ya, sudah sampai 250. Ini sudah mentok potensio, berarti maksimal 293 volt. Tapi kita tidak akan set sampai maksimal ini, kita akan buat sampai 250 saja ya. 250 saja. Ya sekitaran inilah. Oke, kita akan set ke 250-an. Biar tidak terlalu berat. Ini maksimal 250, maksimal 293 ya, mendekati 300 volt. Selanjutnya kita akan tutup dulu, kita akan coba untuk mengecek backlight serta lampu LED ya. Kita akan tutup dulu. Oke, sebelum kita mulai pengetesan, siapkan kabel prop ya, merah hitam seperti ini. Kabelnya sama dengan kabel multitester. Kita pasang hitam ke merah negatif, merah ke positif. Selanjutnya kita akan coba tes backlight ini ya. Oke.
kita colokkan adaptor. Kelihatan ya, kita nyalakan. Voltase utama 251 volt. Kita akan coba tes backlight. Oke, kelihatan ya. Kutub negatif ke negatif, positif ke negatif. Kita akan ukur satu rangkaian ini. Ada berapa ini? 6, ada 10 LED ya. Di sini satu lajur 10 LED. Kita akan cek. Nyala semua. Jumlah voltase yang digunakan sebesar 26 volt. Satu loncurnya 26 volt. Kita akan cek per satu mata. Per satu mata ada berapa volt. Jadi hasil dari backlight ini mengikuti dari arus atau voltase yang digunakan oleh lampu LED masing-masingnya. Untuk per satu LED menggunakan 2,5 volt. Jadi 2,5 volt dikali 10 sekitar 25 ya. Terukur tadi 26 volt untuk semua satu rentengnya. 2 LED 5 volt betul. 4 LED 3 LED 7,7, 4 LED kita ukur lagi 10,3, 5 LED 13 volt. Untuk tegangan satu lonjornya 26 volt ya. Jadi mengikuti dari kebutuhan volt yang digunakan oleh backlight masing-masing backlight. Jadi sudah berfungsi normal untuk pengukuran LED-nya. Oke, selanjutnya kita ukur ini ya. Lampu LED penerangan, kita ukur per mata nanti. Kita akan ukur per mata, jadi untuk perbaikan seperti ini nanti bisa dicek ya. Biasanya untuk rangkaian penerangan ini dirangkai untuk seri, jadi bila mana ada satu LED yang mati maka akan mati semuanya. Kita akan cek satu persatu berapa volt yang digunakan. Ada 10,7 ini satu baris, satu matanya. Satu mata 10,7 sekitaran seperti itu. Ini ada yang amat tidak berarti ini udah rusak ya, satu ini. Sama 10,6 dan 10,7. Sama juga. Ini 6,1 berarti ada pengurangan volt ya. Jadi mata lampunya ini yang jadi bisa ditandai kalau ada yang rusak. Ini 10,7 sama tadi. 10,7 berarti ada dua lampu LED tadi yang bermasalah, yang voltasenya turun ya, tadi 6, serta yang ini tadi sudah buram. Jadi ada dua mata LED yang perlu diganti. Oke ya teman-teman ya, perakitan backlight testernya sudah berhasil, bisa digunakan untuk mengukur lampu LED serta mungkin perbaikan lampu-lampu penerangan. Seperti itu, udah berfungsi normal dan kita akan gunakan untuk servis yang perlu. Oke teman-teman, seperti itu tadi ya cara merakit serta mencoba backlight tester rakitan yang digunakan untuk cek backlight tester untuk teknisi ya, mungkin teknisi pemula yang belum tahu penggunaan backlight tester ini. Jadi untuk backlight tester ini sangat berguna sekali. Untuk kemungkinan teman-teman ada servisan yang TV LED yang gelap tapi suara ada, tapi masih ada bayang-bayang, itu berarti kan bisa dipastikan backlightnya mati. Jadi kita bisa cek per matanya yang mati sebelah mana, tapi lebih baiknya bila mana ada beberapa yang mati ganti satu lonjor biar untuk ampernya besarnya sama. Oke, terima kasih teman-teman, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa untuk
subscribe ya. Bila berkenan bisa di-share ke teman-teman yang membutuhkan, serta bisa di-like sesuka Anda. Terima kasih, sampai jumpa lagi teman-teman. Wassalam.